Dari 93,6 FM Radio Arsinar akhirnya bersinar bersama saya Ivan Zulkais yang pada kesempatan kali ini akan menjelaskan mengenai jurnalistik siaran radio. Jadi materi ini ialah materi pertemuan ke-6 dalam mata kuliah peminatan siaran radio. Jadi langsung saja kita mulai. Jadi kita perlu mengetahui mengenai jurnalistik radio dan apa sebenarnya jurnalistik radio itu. Jadi jurnalistik radio adalah suatu proses memproduksi berita dan menyebarluaskannya melalui media radio siaran. Jadi dapat dikatakan bahwasanya jurnalistik radio itu berarti menyampaikan berita yang medianya itu adalah melalui siaran radio. Jadi kalau misalnya mendengarkan berita lewat siaran radio, yang berarti kita hanya mendengar ya pesan suara saja, yang memang berita-berita atau informasi yang disajikan itu memang bernilai sebagai berita, bernilai sebagai suatu kebutuhan untuk kita ketahui, untuk kita simak. Karena informasi menjadi berita sehingga disiarkan melalui stasiun radio, ya karena dia mampu menjawab pertanyaan 5W plus 1H. Dan juga memang di dalam jurnalistik itu ada juga nih sekilas secara singkat gitu ya, ada jurnalistik cetak, ada juga jurnalistik siaran yang memang salah satunya adalah jurnalistik radio. Jadi saya mengutip dari pendapat Mark W. Hall mengatakan bahwasanya ada perbedaan mendasar antara jurnalistik siaran dan jurnalistik cetak. Perbedaannya itu adalah kalau misalnya jurnalistik cetak ditunjukkan untuk mata, sedangkan jurnalistik siaran ditunjukkan untuk telinga. Jadi maksud pesan ini adalah Pak Mark ini berusaha memberikan penegasan bahwa jurnalistik siaran itu berarti kan kita mendengarkan informasi-informasi tanpa mengurangi nilai manfaatnya. Pun begitu juga jurnalistik cetak berarti kita kan melihat dengan mata, dalam artian kita membaca dengan ada tulisan, dengan ada gambar terhadap kebutuhan-kebutuhan informasi yang harus kita penuhi baik itu untuk hari ini maupun ke depan gitu. Jadi itu adalah perbedaan mendasar dari jurnalistik siaran dengan jurnalistik cetak. Ada yang perlu dipahami nih oleh seorang penyiar ya untuk melaksanakan jurnalistik radio. Jadi kalau orang yang menyiarkan radio itu disebut sebagai penyiar. Jadi yang perlu diperhatikan itu adalah yang pertama ada akurasi. Jadi berita jurnalistik radio itu harus disajikan secara akurat nih agar bisa dipertanggungjawabkan. Lalu berimbang. Jadi berita dalam jurnalistik radio itu harus dipahami oleh seluruh pandangan. Dalam artian adalah tidak semua yang mendengarkan berita jurnalistik radio itu adalah orang-orang yang pintar semua, orang-orang kalangan pendidikan. Tapi jurnalistik radio itu juga dinikmati oleh orang-orang yang memang kerja di pasar, sebagai juga supir angkot. Nah itu mereka adalah sasaran daripada penyebaran dari siaran radio. Lalu memang pada dasarnya radio itu atau informasi berita yang kita dengarkan di radio memang tidak terlepas dari sejumlah informasi di lapangan yang memang dikonsep dan artinya entah itu dicatat secara manual di kertas maupun juga bisa juga diketik lewat komputer. Jadi terdapat pedoman penulisan berita radio. Misalnya berita radio itu ditulis dalam gaya percakapan. Lalu juga jurnalistik radio itu ditulis dengan menggunakan subjek predikat. Penulisan berita radio menggunakan kalimat yang to the point. Jadi yang dimaksud sebagai to the point itu adalah jelas, ya langsung apa adanya, tidak perlu belibet-libet, tidak perlu muter-muter macam pejabat gitu. Jadi kalau misalnya melihat dari jurnalistik siaran radio, cenderung yang sudah pasti terjadi itu adalah straight news tapi disajikan dalam bentuk siaran radio.
Walaupun dalam jurnalistik radio itu tidak memungkinkan juga terdapat opini, terdapat sebuah feature yang memang hanya saja disajikan dalam bentuk siaran radio yang berfokus pada suara saja. Dan memang untuk jurnalistik siaran radio ini ya memang sudah sangat berkembang. Paling tidak ya kan sekarang itu ada yang disebut sebagai radio online atau misalnya ya ibaratnya radio yang bisa kita dengarkan lewat media sosial. Nah itu memang kan adalah bentuk dari konvergensi, artinya radio konvensional berusaha bertransformasi menjadi radio digital yang memang kan konten utamanya itu adalah mendengarkan suara. Tapi dengan adanya konvergensi teknologi itu kita dapat melihat nih apa tuh namanya narasumber atau penyiar yang menyajikan produk jurnalistik radio, dan juga mungkin kalau misalnya ada semacam dialog antara penyiar dengan narasumber, kita bisa melihat juga orangnya seperti apa, lalu muatan materinya tentang apa. Misalnya contoh saya pernah juga melihat gitu ya atau mendengarkan radio El Sinta yang memang ini adalah dari radio digital. Di situ ada program terkait dengan kebijakan presiden wakil presiden. Jadi dalam radio El Sinta digital itu yang menjelaskan bahwasannya para menteri-menteri dari Pak Prabowo dan juga Mas Gibran Rakabuming Raka sebagai presiden Republik Indonesia itu ya telah melakukan kebijakan misalnya macam pembangunan Universitas Syekh Nawawi, lalu juga diberitakan juga di El Sinta di radio El Sinta yang versi di YouTube, yaitu Presiden menemui Raida Lio dalam rangka diskusi pengelolaan aset nasional edisi Maret 2025. Artinya adalah radio itu kan selalu memiliki keunggulan, dan artian adalah meskipun antara jurnalistik radio dengan jurnalistik televisi selalu bersaing, tapi keduanya sama-sama dibutuhkan karena ini ya tadi untuk meningkatkan pasar, bagaimana menjadikan citra berita itu selalu bisa diketahui oleh masyarakat, dikenal oleh masyarakat sehingga terus dinikmati lintas zaman. Jadi dalam jurnalistik radio itu berarti dia berfokus kepada mendengar tapi tidak mengurangi isi kualitas daripada informasi-informasi yang coba mereka hadirkan sehingga kita bisa mendengar, bisa menilai. Jadi itulah terkait dengan jurnalistik siaran radio. Dan kalau misalnya nih para pemirsa Arsinar memiliki pandangan, ide-ide dan sebagainya ya bisa menghubungi atau kirim SMS di nomor 089798904884 atau bisa juga mengirim pesan secara pribadi di Instagram @ifnzkis ya. Saya tunggu ya para pendengar Arsinar di acara selanjutnya. Wabillahi wal hidayah wal minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.